Dalam tiga dimensi waktu, manusia merupakan makhluk yang bisa merenungkan masa lalu, kini, dan mendatang. Terkait dengan destinasi pendakian saya berikutnya, yaitu Kilimanjaro, dengan catatan jika cuannya sudah tercukupi, saya ingin mengajak kalian mundur beberapa juta tahun ke belakang dalam upaya untuk lebih memahami siapa diri kita dan siapa leluhur kita. Kilimanjaro berasal dari dua kata dalam bahasa Swahili, yaitu kilima yang artinya gunung dan jaro berarti berkilauan atau keputihan. Jadi Kilimanjaro artinya adalah gunung yang berkilauan atau keputihan karena di atasnya diliputi oleh salju. Gunung ini memiliki ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut yang merupakan stratovulkano raksasa tunggal, terletak di wilayah timur laut Tanzania dengan beragam ekosistem mulai dari hutan tropis, subtropis, savana, subarktik, hingga hamparan salju. Karena trek pendakiannya tidak begitu ekstrim, maka Kilimanjaro dapat didaki oleh beragam kalangan, mulai dari pendaki pemula hingga pendaki berpengalaman, dengan beragam rentang usia. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa gunung ini terbebas dari risiko atau insiden pendakian. Kasus yang sering terjadi adalah dampak dari ketinggian, terutama ketika melampaui 5.000 meter di atas permukaan laut, berupa hipotermia dan penurunan kondisi fisik para pendaki, karena memang kondisi atmosfernya sudah mulai menipis. Oleh karena itu, para pendaki, terutama pendaki pemula, perlu melakukan aklimatisasi dengan optimal, sehingga kondisi tubuhnya bisa beradaptasi dengan lingkungan alam di sekitarnya. Hal lain yang jarang terungkap adalah bahwa Kilimanjaro punya jejak sejarah panjang ke belakang yang berhubungan dengan asal-usul leluhur manusia atau Homo sapiens yang sekarang mendominasi planet ini. Sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, gunung api raksasa ini meletus dengan dahsyat, sehingga abu vulkaniknya yang dimuntahkan menutupi savana di sekitarnya. Mary Leakey, seorang pakar paleoantropologi, pada tahun 1979 menemukan jejak-jejak pada hamparan debu tersebut yang ia yakini sebagai jejak hominid awal yang merupakan leluhur manusia saat ini, yang cerdas, rapuh, namun bengis. Sejak 200.000 tahun yang lalu, mereka sudah memulai berdiaspora dari tempat asalnya di wilayah Afrika Timur, walaupun sering mengalami kegagalan. Sekitar rentang 70.000 tahun yang lalu, mereka kemudian berhasil memasuki wilayah Eurasia, melakukan kontak dengan Homo neanderthal, Homo denisova, Homo rudolfensis, Homo ergaster, dan Homo lainnya, yang kemudian menyebabkan kepunahan mereka setelah berinteraksi dengan Homo sapiens. Pertanyaan paling mendasar adalah, mungkinkah leluhur kita yang menyebabkan kepunahan beragam spesies manusia lainnya di planet ini dalam rangka perebutan sumber daya atau penyebab lainnya? Sejarah masih menyimpannya rahasia ini dalam-dalam. Oke, sekarang kita kembali ke Kilimanjaro sebagai destinasi pendakian. Berikut ini adalah beberapa rute pendakian Kilimanjaro yang bisa menjadi alternatif, yaitu berikut ini. Yang pertama adalah rute Mahame, merupakan rute paling populer di Kilimanjaro, yang menawarkan perpaduan medan yang menantang dan panorama yang menakjubkan, dengan waktu tempuh pendakian antara 6-7 hari oleh para pendaki dengan kondisi fisik yang prima. Yang kedua adalah rute Lemosho, jalur yang relatif baru di Kilimanjaro dan agak jarang dilalui oleh para pendaki, yang harus menempuh waktu sekitar 8 hari. Para pendaki akan disuguhkan pemandangan memukau dan membantu mereka dalam melakukan proses aklimatisasi yang optimal. Yang ketiga adalah rute Shira, yaitu rute yang lebih awal dibandingkan sebagian rute lainnya. Rute Shira memiliki titik awal yang tinggi, yang implikasinya adalah tidak optimalnya proses aklimatisasi, karena titik awal pendakian mendekati ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut.
Rute yang keempat adalah Rongai, satu-satunya rute pendakian Kilimanjaro dari arah utara dengan kondisi trek yang sangat terpencil, jarang dipilih oleh para pendaki pada umumnya, dengan kemiringan trek menanjak yang cenderung stabil dan periode aklimatisasi yang panjang antara 7 hingga 8 hari, sangat cocok bagi para pendaki yang ingin menikmati suasana pendakian yang lebih lama di wilayah eksotik ini. Rute yang kelima adalah rute sirkuit utara, merupakan jalur terpanjang dan terbaru menuju Kilimanjaro. Rute ini menawarkan kombinasi panorama rute Lemosho dan Rongai dengan waktu tempuh sekitar 9 hari, memberikan kesempatan aklimatisasi yang lebih optimal, pemandangan yang sangat memukau dan cenderung terpencil. Rute ini oleh sebagian pendaki disebut sebagai rute terbaik dalam rangka menikmati petualangan alam di Kilimanjaro yang lebih optimal. Yang keenam adalah rute Marangu, dikenal sebagai rute yang memberikan kenyamanan lebih dalam pendakian menuju puncak Kilimanjaro, karena para petualang tidak tidur di tenda, tetapi di penginapan permanen. Jadi, jika kalian ingin mencapai puncak benua Afrika tanpa menghabiskan malam yang dingin di alam terbuka, trek Marangu ini merupakan pilihan yang tepat untuk kalian, dengan kualitas layanan yang premium. Seperti inilah fasilitas pada rute pendakian Marangu yang bisa membuat kalian merasa betah dalam proses pendakian menuju puncak Afrika. Sedangkan rute yang ketujuh adalah rute Amwe, dikenal sebagai rute yang paling menantang dan berbahaya dibandingkan semua rute menuju Kilimanjaro, karena treknya berupa es yang mencair dan ancaman longsor bebatuan yang terus-menerus. Rute ini sempat ditutup pada periode yang lalu karena jalurnya yang ekstrim dan sering menyebabkan korban jiwa. Namun, rute ini kemudian dibuka kembali, terutama untuk para pendaki yang berpengalaman. Pendakian Kilimanjaro dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga suhunya cenderung stabil dan tidak terjadi perubahan yang ekstrim. Namun demikian, waktu yang terbaik untuk mencapai puncak Kilimanjaro adalah saat kemarau, karena jika curah hujan sedang tinggi, maka akan menyebabkan trek menjadi berlumpur, licin, dan bersalju, sehingga para pendaki harus menghindari musim hujan dari akhir bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, waktu terbaik untuk mendaki Kilimanjaro adalah dari bulan Januari hingga awal Maret, karena kondisi suhunya hangat, langit cerah, dan hanya hujan turun sesekali pada siang hari. Waktu alternatif lainnya adalah antara bulan Juli hingga Oktober. Walaupun suhunya akan sangat dingin, terutama di puncak, namun Anda akan menyaksikan langit yang cerah dan berkilauan, serta bisa melihat migrasi rusa dalam jumlah yang sangat masif. Jadi, kapan kita bisa merasakan sensasi Kilimanjaro, stratovulkano raksasa dan tertinggi di benua Afrika? Yuk, mulai nabung dari sekarang, agar kita bisa menapaki atap benua Afrika pada ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut.